Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat listrik semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Dalam kesempatan kali ini memenuhi permintaan Bapak Egi Trisuri Agro. Beliau meminta membuatkan sebuah rangkaian untuk mesin mixer satu kali maju, satu kali mundur menggunakan motor satu pas ya. Jadi motor satu pas ini gimana cara untuk memutar balikkan? Tidak seperti motor tiga pas ya yang kita hanya cukup merubah inputnya yang tadinya RST menjadi TSR itu sudah bisa terbalik. Lalu bagaimana dengan motor satu pas? Apakah demikian? Nanti kita simak penjelasannya setelah yang saya menjelaskan cara kerja timer ini dulu ya. Saya akan buka dulu gimana wiringnya. Baik, saat pertama kali di on, relay ini akan on ya, relay ini akan on. Saat push button ditekan ini akan on. Kemudian jika ini on, ini coil timer ini diambil dari coil relay dengan common T1 nomor 8. Jadi sewaktu relay on, maka T1 akan mulai menghitung ya, tapi belum berubah ya, masih menghitung ya. Kontaknya belum berubah. Jadi kita ambil yang NC nomor 5, 85 ini NC ya. Jadi ketika coil diberi tegangan, ini masih nyambung yang 85. Yang 86 ini NO, belum nyambung ya. Yang 85 untuk menghidupkan relay 2. R2 ini untuk jika ini sudah on, ini untuk menghidupkan K1. K1 ini dari R2 masuk ke NC, K2 baru masuk ke coil K1 ya. Ini interlock untuk interlocknya supaya aman ya, tidak nanti di saat salah satu ini masih ada yang on, kita tidak bisa menghidupkan yang lainnya gitu ya. Nah, setelah ini on, kemudian tadi kan timer masih menghitung kan, setelah dia up, maka yang NC ini kan putus, maka relay akan off. Nah, ini juga akan ikut mati kan. Setelah relay mati, kontaknya T1 yang tadinya NO akan berubah menjadi NC. Yang ini akan putus dulu yang NC, terus masuk ke NO. Jadi NO ini difungsikan untuk menghidupkan T2. Nah, ketika T2 mulai menghitung, itu juga kita ambil yang NO ya. Jadi belum on. Ini untuk menghidupkan T3 tapi belum on karena ini untuk jeda waktu untuk berhenti dulu ya. Ini untuk jeda waktu supaya dari maju tadi berhenti dulu sejenak 5 detik baru akan mundur lagi. Nah, ini untuk jeda mundur. Setelah hitungan tercapai baru akan berubah masuk ke sini. Ini tegangan power akan masuk ke sini nanti kalau sudah tercapai, baru menghidupkan T3. Setelah T3 on, dia mulai menghitung. Di sini kita kasih power di nomor 8-nya. Nah, kita ambil jalur NC untuk menghidupkan R3. R3 difungsikan untuk menghidupkan K2. Jadi melalui NC K1 baru ini ya, baru masuk coil K2. Nah, setelah mundurnya selesai, ini kan yang tadi NC akan berubah menjadi NO, akan buka ya, akan mati. Ini akan mati, kemudian ini untuk hole untuk pegang yang R1 tadi ya. Jadi kalau ini open, ini relay akan mati. Itu ya cara kerjanya ya. Baik, sekarang saya akan simulasikan bagaimana cara kerjanya. Sebelum saya bahas ini,
saya mau tes dulu ya. Pertama kita on. K1 on. Menghitung. Saya set 15 detik. Setelah 15 detik, off, masuk ke sini, mulai menghitung, berhenti dulu, baru masuk ke sini. Ya, baru masuk R3, menghidupkan K2. Setelah ini tercapai, out akan memutus semua rangkaian. Ini untuk satu proses, satu kali maju, satu kali mundur. Itu satu proses ya. Nah, sekarang saya akan bahas gimana cara memutar sebuah motor satu pasa. Untuk memutar motor satu pas, kita perlu merubah di gulungan bantunya ya. Di gulungan bantunya kita rubah. Untuk putaran ke kanan itu Z2-nya dapat tegangan dari kapasitor ya. Kapasitornya ambil dari power. Dari power ada U1 masuk ke Z2. Ini putaran ke kanan. Kemudian Z1-nya dikasih netral. Terus apabila kita ingin memutar balik, ini dibalik. Nah, ini N-nya di sini sekarang. Kalau memutar ke sini, Z2-nya jadi N, ini Z1-nya dapat output kapasitor. Nah, ini kelihatannya. Nah, ini rangkaiannya seperti inilah. Kemudian karena kita menggunakan kontaktor, gimana cara pemasangannya supaya kita bisa merangkai seperti ini, seperti yang dimaukan oleh motor ini gitu ya. Nah, kapasitor di sini di atas ya, di inputnya. Coba kita perhatikan saat ini on. Apakah sama seperti ini rangkaiannya? Kita perhatikan jika K1 on. Ini satu dapat line ya, line atau power masuk ke jalur 1. Kemudian ini ya dapat U1 ya. Kemudian ini yang U2 ini langsung dari netral ya, nggak melalui kontaktor. Jadi ini gulungan utama ini sudah dapat power ya. Kemudian kita sekarang lihat yang jika ini on, dia akan dapat ini satu output kapasitor masuk ke sini, jalur tengah. Nah, dapat ke sini ya. Ini jalur tengah Z2 dapat output kapasitor. Sudah benar ya. Lihat, ini input. Ini input kapasitor, ini output masuk ke sini, baru masuk ke sini. Masuk ke Z2 ya. Kemudian yang Z1 harus dapat N. Nah, kita lihat di sini. Di sini N netral, terminal 3 ya, L3. Outputnya sini. Nah, kan sudah benar ya, ini untuk putaran ke kanan. Sedangkan untuk putaran ke kiri, yang ini coba kita lihat, kita perhatikan apakah sama seperti ini rangkaiannya. U1 dengan U2 dapat netral, U1 dengan U2 dapat power utama ya, line dan netral. Ini lihat jalur line 1 atau power masuk ke L1 atau kotak nomor 1, kemudian disambung ke kotak nomor 1 juga. Jadi tetap ini sama ya. Kemudian ini sudah ada netral. Kemudian yang kedua, yang jalur kedua dari mana? Nih, dari N. Lihat kontak nomor 2 sudah netral ya, di sini dapat netral ya. Kemudian masuk sini N. Nah, ini Z2 sudah dapat N ya. Kemudian Z1 harus dapat power. Kita perhatikan yang jalur nomor 3 ini dapat apa? Dapat sini kan? Kabel merah ini ya. Nah, dari sini. Nah, sini ya. Ini jalur output dari kapasitor. Jadi ini dapat output dari kapasitor. Nah, sudah benar ya. Nih gambarnya. Nah, ini kapasitor di sini. Input powernya di sini. Output kapasitor sini.
masuk ke sini, 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 nomor 3 sini. Nah, ini untuk yang jenis seperti ini, cara masangnya seperti ini ya. Di motornya menggunakan 4 kabel ya. Lihat 4 kabel, 1 2 3 4, 5 sama ground. Jangan salah ya. Ini 3 tambah 1 netral. Tambah 1 lagi ground, lebih bagus. Nah, ini untuk yang jenis seperti ini ya, teman. Yang di terminal motornya seperti ini, maka koneksinya kita menggunakan metode seperti ini. Kalau yang metode pertama tadi, kapasitornya berada di sini ya. Kalau ini bisa langsung di dekat motornya kapasitornya. Jadi, sekarang kita lihat untuk memutar motor satu pas untuk ke kanan, putaran ke kanan, kita perlu memberi tegangan pada terminal U1 dengan netral, terminal V1 dengan L. Ini koneksinya delta ya. Ini ada jamperan di sini. Ada apa itu? Ada platnya ya. Kemudian jika ingin memutar ke kiri, maka harus ke sini powernya. Ini kosong ya kalau pas memutar ke kiri, jadi N dengan L sebelah sini, U1 dengan W1. Kalau putar ke kanan, U1 dengan V1 powernya. Putar ke kiri, U1 dengan W1. Itu ya. Sekarang kita lihat apakah koneksi metode kedua ini di kontaktornya sudah pas. Sekarang jalur 1 atau kontak L1 netral sudah benar ya. Kemudian kontak nomor 2 ini power atau L masuk ke sini. Nah, ini sudah benar ya. Jadi ini putaran ke kanan. Kemudian untuk yang putaran ke kiri bagaimana? Ini kontak nomor 1. Ini dapat N juga ya. Sudah benar. Kemudian kita lihat kontak nomor 2 L. Nah, di sini masuk ke 3. Jalur nomor 3. Dapat sini ya. Nah, maka kalau ini dan ini dikasih power, putaran akan ke kiri. Itu ya teman. Jadi yang tadi itu metode pertama dengan metode kedua itu beda ya. Supaya tidak salah nanti dalam pemasangan. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Tolong bantu subscribe jika berkenan. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga bisa bermanfaat bagi yang belum tahu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.